diketahui bahwa sejarah itu adalah menduga. Sejarah itu mencoba untuk memprediksi. Ya. Sehingga seperti yang dikatakan oleh Dr. H.M. Ar-Rashidi bahwa sejarah adalah ilmu dugaan, tetapi dugaan itu tetap rasional, didasarkan atas fakta-fakta yang ilmiah. Sejalan dengan arahan bimbingan Al-Quran, faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Ceritakan mereka kisah agar mereka itu berfikir. Baik. Kita akan angkat kisah Nabi Ishaq ibnu Ibrahim yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal karim ibnal karim ibnal karim Yusuf ibnu Ya'qub ibnu Ishaq ibnu Ibrahim. Manusia semua mulia karena Allah janjikan wa innahu fil akhirati laminas salihin. Sesungguhnya mereka itu di akhirat dimasukkan, digolongkan orang-orang yang soleh. Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan Nabi Ibrahim Ishaq setelah 14 tahun lahirnya Ismail, yang itu merupakan satu hibah, pemberian. Makanya Allah katakan wa wahabna lahu Ishaq wa Ya'qub wa ja'alna fi dzurriyyatihi an-nubuwwata wal kitab. Saya telah karuniakan hibah kepada Ibrahim, Ishaq dan Ya'qub. Dan kami jadikan pada keturunan anak cucunya nubuwah dan kitab. Dan itu pun setelah Nabi Ibrahim alaihissalam umur 120 tahun, ya, atau 100 lebih tahun dalam satu riwayat. Sementara ibundanya umur 90 tahun. Jadi ini benar-benar merupakan satu hibah karunia Allah. Seorang diberikan keturunan yang sudah lama mandul pada usia lanjut, usia di mana mereka dalam kondisi yang tidak mungkin menurut akal sehat manusia untuk memiliki keturunan, ya, untuk memiliki anak lagi, ya, karena sudah nenek-nenek. Bahkan ketika datang malaikat memberikan satu kabar, maka istri Nabi Ibrahim merasa terheran-heran sambil menampar-nampar pipinya. Tapi itulah kuasa Allah, itulah kehendak Allah. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam surat As-Saffat, ya, wa basyarnahu bi Ishaqa nabiyyan minas salihin. Telah berikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim akan kelahiran Ishaq, dan dia termasuk orang-orang soleh, ya. Wa barakna alaihi, masya Allah, Allah berkahi Nabi Ibrahim, wa ala Ishaq wa min durriyatihima muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin. Taib.
Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Nabi Ishak sebagai keturunan Nabi Ibrahim, kemudian melahirkan bangsa besar yang disebut dengan Israel. Ya. Nah, perlu ditegaskan di sini bahwa Nabi Ibrahim dikaruniai anak yang menjadi nabi itu Ismail, kemudian Ishak. Ya. Kemudian Ishak menikah dengan Rifqah, yang akhirnya melahirkan, awalnya mandul, akhirnya Nabi Ishak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan doa tersebut akhirnya Rifqah diberikan anak. Bahkan anak tersebut kembaran. Ya. Yang lahir pertama kali adalah Ais, ya. Kemudian yang keduanya adalah Ya'qub. Makanya dikatakan Ya'qub dari Aqib, karena dia menyusul kakaknya. Bahkan ketika ada suatu riwayat dari Israiliyat memegang tumit atau kakinya Ais, sehingga dikatakan Aqib Ya'qub. Nah, ada satu cerita Israiliyat proses lahirnya dan juga besarnya Ya'qub dengan Aisu. Ya, kenapa akhirnya Nabi Ya'qub menjadi Nabi, Ais tidak? Di dalam Israiliyat disebutkan secara umum Nabi Ishak sangat condong dan sayang kepada Ais, dan sebaliknya ibunya lebih sayang kepada Ya'qub, dan itu suatu watak kebiasaan dan naluri orang tua. Biasanya anak pertama lebih condong kepada ayahnya, dan anak terakhir itu lebih condong kepada ibunya. Akhirnya pada suatu ketika, karena Ais ini ahli memburu dan sekali juga memasak hasil buruan, maka ketika Nabi Ishak kelaparan, maka memerintahkan Aisu supaya berburu, dan kemudian hasil buruannya dimasak, disajikan oleh ayahandanya. Pergilah Ais, dan tidaklah Nabi Ishak diberikan sajian makanan, selalu mendoakan, selalu bersyukur, berterima kasih. Dan kondisinya ketika itu Nabi Ishak dalam kondisi buta, sehingga menyajikan, siapa yang menyajikan tidak tahu. Karena sayangnya ibu kepada Ya'qub, kesempatan menyajikan makanan ini dimanfaatkan sang ibunya agar Ya'qublah yang menyajikan, supaya mendapatkan doa Nabi Ishak sehingga dia menjadi nabi. Dipakailah pakaiannya Ais, kemudian karena Ais ini tubuhnya banyak bulunya sementara Ya'qub tidak, maka di dalam riwayat tersebut diberikan satu pakaian bulu dari kulit kambing yang berbulu. Maka pada saat ini siapa yang menyajikan makanan ini? Karena Nabi Ishak buta. Anakmu wahai ayanda, tidak bertanya juga anak siapa, langsung didoakan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan, keberkahan, dan menjadikan kamu bagian daripada nubuwah. Ya. Bismillah.
Nah, dianggapnya dia adalah Nabi Ais. Ternyata setelah selesai semua, tidak selang lama Aisyah datang dan memasak hasil buruan dan disajikan kepada ayahandanya. Wahai ayahanda, inilah hasil buruan saya, sudah saya masak, sudah saya siapkan untuk ayahanda. Loh, bukannya kamu telah menyuguhkan suguhan makanan? Oh enggak, wallah tidak. Akhirnya setelah diusut, ternyata di sini Yakub yang maju dan tidak menerangkan bahwa saya adalah Yakub, dengan harapan agar dia didoakan, diajukan oleh ibunya. Disinilah mulai terjadi gesekan, bahkan terjadi selek di dalam hati. Bahkan Ais bersumpah akan membunuh Yakub kalau nanti sepeninggalnya Nabi Ishak. Ya. Akhirnya ibunya menyarankan kepada Yakub untuk pindah hijrah ke daerah Harran, perbatasan antara Irak dengan Turki sekarang. Dan akhirnya ayahandanya menyetujuinya. Bergabunglah di sana bersama pamannya, yaitu kakaknya ibunya, Rifqah. Ya. Yang namanya tidak lain adalah Laban, ya. Maka dia di sana memulai kehidupan baru dan akhirnya menginjak usia remaja. Dan akhirnya juga mengalami puncak keremajaannya, dan menjelang dewasa dia ada suatu keinginan untuk menikah. Karena ini juga atas saran ibundanya. Akhirnya dia melihat dua anaknya yang tidak lain, anak pertama namanya Layya, yang keduanya Rahil. Tetapi Nabi Yakub memilih Rahil karena lebih cantik, sementara Layya itu ada di dalam salah satu matanya itu ada cacat, dan juga wajahnya tidak terlalu cantik. Akhirnya pinangan sudah disetujuinya, dan di dalam benak dan persepsi Yakub bahwa Harran akan menikahkan dia dengan Rahil, karena itu yang menjadi pilihannya. Katanya Laban, pamannya, mengatakan, di dalam agama dan keyakinan kami, adik tidak boleh mendahului kakaknya di dalam menikah. Makanya di sini kalau ada tradisi adik tidak boleh mendahului kakak, itu merupakan satu tradisi yang diambil dari agama-agama sebelum agama Islam, agama keyakinan Laban, yaitu pamannya Nabi Yakub. Akhirnya pernikahan dilakukan dengan mahar mengembala kambing selama 7 tahun, dan ini juga dialami oleh Nabi Musa ketika menikah anaknya atau putrinya Nabi Syu'aib alaihissalam. Maka dengan satu berat hati, Nabi Yakub menyetujuinya dengan harapan setelah itu dia bisa menikah dengan Rahil, dan harapan itu ternyata terpenuhi. Sehingga dari sini menunjukkan bahwa syariat antara umat dengan umat lain, nabi dengan nabi lain itu berbeda. Kalau di syariatnya Nabi Muhammad SAW boleh adik dahului kakak, tapi tidak boleh adik kakak dipersatukan dalam satu ikatan pernikahan.
Sementara di dalam syariatnya Laban dibolehkan adik kakak diikat di dalam satu tali pernikahan, tapi di dalam proses menikah adik tidak boleh mendahului kakak. Ya. Tapi disitulah kuasa Allah, hikmah Allah, akhirnya Layya bisa memberikan kepada Nabi Ya'qub 6 putra. Ya, yang pertama adalah Rabil, kemudian yang kedua Syam'un, yang ketiganya Lawa, yang keempatnya Yahuda, yang kelimanya adalah Isyakhar, ya, dan yang keenamnya adalah Zabilun. Nah, kemudian Layya ini menghadiahkan kepada Nabi Ya'qub budaknya, ya, budaknya yang namanya Balha, melahirkan 2 anak yang tidak lain adalah Jab sama Husain. Ya. Disinilah juga kekurangan kelebihan, ya, atau Usyair ya, Jad sama Usyair. Rahil meskipun tampilannya cantik, ternyata lama tidak punya anak. Kemudian akhirnya dia memberikan budak kepada Nabi Ya'qub. Lahirlah anak namanya Dana sama Niftala. Ya. Kemudian tidak selang lama lahirlah Nabi Yusuf alaihissalam, dan insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan kisahkan, ya, bagaimana kisah perjalanan dakwah hidup, ya, dari mulai kecil sampai remaja sampai berumah tangga. Banyak berbagai macam ujian, cobaan, dan kebesaran-kebesaran Allah terjadi pada diri Nabi Yusuf. Bahkan tidak ada satu nabi pun yang dikisahkan oleh Allah di dalam Al-Quran lengkap satu surat kecuali hanya Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi sebelumnya insya Allah kita akan kisahkan kisah Nabi Ya'qub bersama pembangunan Baitul Maqdis, ya. Dan proses pembangunan Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa dari masa ke masa, dari nabi ke nabi, sampai akhirnya Nabi Muhammad SAW insyaallah. Taib. Inilah janji Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pada akhirnya dari situ jumlah anaknya Nabi Ya'qub alaihissalam adalah 12. Makanya nanti kita akan ceritakan, ya, putra yang paling ganteng, putra yang paling hebat, dan akhirnya menjadi nabi dari kalangan Bani Israel yang paling banyak ceritanya, yaitu Yusuf. Mengatakan, ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ya. Dari 12 anaknya Nabi Ya'qub inilah nanti akan berkembang biak menjadi Bani Israel yang beranak pinak, bercucu menjadi bangsa yang sangat besar, yang akhirnya mereka memiliki agama yang disebut dengan agama Yahudi. Ya. Ini, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan, waj'alna fi dzurriyyatihin nubuwwata wal kitab. Telah kami jadikan pada keturunannya, yaitu keturunan Nabi Ibrahim, kenabian dan kitab. Mungkin ada pertanyaan, kenapa kenabiannya itu lebih banyak pada arah Ishak?
Bahkan hampir seluruh nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran itu adalah keturunannya Ishak dari ke Yakub, maaf. Tidak kepada Nabi Ismail. Bahkan dari turunan atau anak cucunya Nabi Ismail itu yang menjadi nabi itu hanya satu, yang tidak lain adalah penutup para rasul, para nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Bukankah seorang bapak itu selalu menginginkan keadilan kepada anak cucunya? Dan kenapa Nabi Ibrahim berdoa yang akhirnya doanya itu berat sebelah? Lebih banyak turunannya yang menjadi nabi dari arah Ishak bukan Ismail. Ini adalah pertanyaan yang akhirnya dijawab hikmahnya oleh Imam Fakhrur Razi di dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib. Kata Fakhrur Razi di dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib, di sini bukan di dalam rangka untuk menegaskan dan menegasi keutamaan kedua anaknya Nabi Ibrahim, Ishak sama Ismail dan juga keturunannya, tetapi menegasi keutamaannya Nabi Ibrahim dan juga memberikan suatu sinyalemen, sesuatu kejadian yang jauh akan terjadi. Kata Imam Fakhrur Razi, di mana umat ini, zaman umat ini setelah Nabi Ibrahim itu terbelah menjadi dua. Sebagian untuk anak cucunya Ishak, sebagian untuk anak cucunya Ismail. Tidak. Dari mulai Nabi Ibrahim sampai lahirnya Nabi Muhammad itu 4000 tahun. Selesai. Maka tidak tertutup kemungkinan, katanya Fakhrur Razi, umatnya Nabi Muhammad juga mendapatkan jatah 4000 tahun. Artinya, kalau sekarang ini anak cucunya Ishak di dalam menuntaskan kenabian dan misi risalah itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 4000 tahun, setelah itu selesai, maka anak cucunya Nabi Ismail yang dimulai dari Nabi Muhammad sampai ila yaumil qiyamah itu juga 4000 tahun. Nah, di sini sekarang sudah 2000, ya kurang 2000 tahun lagi. Ya, ini semacam analisa, semacam prediksi seorang ahli tafsir yang bisa benar bisa salah, yang dia mencoba untuk menafsiri firman Allah Subhanahu wa taala, waj'alna fi dzurriyyatihi an-nubuwwata wal kitab. Ya. Hikmahnya keadilan Nabi Ibrahim akan doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala secara adil di dalam pembagian zaman. Anak cucunya Ishak diberikan oleh Allah masa kenabian dan risalah 4000 tahun, begitu juga anak cucunya Ismail 4000 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Dan ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Nabi Ishak dikubur di daerah Habrun, yaitu di Ardul Kan'an, Kan'aniyin, di bumi di mana Habrun atau Hebron itu dulu adalah tanah yang dibeli oleh Nabi Ibrahim. Ya, di suatu magharah Quwa, di sanalah dikubur. Kemudian Yakub juga dikubur di sana. Istrinya Nabi Ishak yang Rifqah juga di sana. Makanya kalau kita kunjungan ke daerah Hebron, ya, atau daerah namanya Khalil yang sekarang ini di dalam kekuasaan Yahudi Zionis, ya, Hebron, di sana ada kuburan Nabi Ibrahim, ada kuburan Ishak, ada kuburan Yakub, ada kuburan Rifqah. Dan saya katakan tadi,
mereka atau Nabi Yakub akhirnya memiliki 12 anak. Ya, ada akhirnya nanti akan berkembang biak membesarkan umat Bani Israel yang menyebar menjadi bangsa yang Allah takdirkan berserakan di berbagai tempat. Ini sebagai bentuk ancaman, ya, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman kepada Yahudi Bani Israel, ya, akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala 2 kali. Ya. Dan kedua azab itu dijadikan umatnya bercerai-berai, dibantai. Ya. Dan keduanya ini belum terjadi. Ya. Yang dahulunya sudah dibantai oleh Bukhadnezzar habis-habisan. Bahkan anak dan juga wanita-wanitanya dijadikan tawanan besar-besaran oleh Bukhadnezzar, diusung ke Persia. Di antara istrinya, Bukhadnezzar adalah salah satu tawanannya. Kemudian pada zaman Rasulullah SAW juga mereka diusir, dibuang, bahkan di antara mereka dibunuh oleh Rasulullah SAW karena pengkhianatannya. Pada zaman era belakangan juga mereka dibantai, ya, oleh Nazi. Jutaan mereka meninggal dunia dengan cara yang sangat mengenaskan dan perih memprihatinkan. Dan suatu ketika nanti mereka akan mengalami itu bahkan 2 kali yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu kisah tentang masalah Nabi Ismail, Nabi Ishak, ya. Kemudian insya Allah kita akan ceritakan cerita Nabi Yakub bersama pembangunannya Baitul Maqdis, dan bagaimana kisahnya kemudian akhirnya menjadi Masjidil Aqsa. Kemudian setelah itu kita akan ceritakan Nabi Yusuf alaihissalam, kemudian Nabi Yunus, Nabi-Nabi Bani Israel, ada Nabi Yasin, ada Nabi Zakaria, ada Nabi Yahya, insya Allah. Baik, demikian kita sekarang buka tanya jawab. Tafadhal. Makanya ketika para sahabat diutus oleh Rasulullah SAW untuk berdakwah, baik itu Abu Musa al-Ash'ari, baik itu sekarang Mu'adz bin Jabal, baik itu yang lainnya seperti Mus'ab ibnu Umair, selalu diberikan satu penegaskan, innama bu'ithu muyassirin walam tub'athu mu'assirin. Kamu diutus itu untuk mempermudah, memberikan satu kemudahan di dalam tata cara beragama, bukan mu'assirin. Tapi tolong dicamkan, ini bukan berarti beragama itu mencari-cari yang mudah. Kalau enggak mudah bukan agama, ini bahaya juga. Kita jangan sampai dibalik-balik agama itu mudah, tapi mudah itu bukan agama, alias yang diakui sebagai ajaran agama adalah yang mudah-mudah. Yang sulit-sulit menurut nafsu mereka dikatakan bukan bagian daripada agama. Sehingga mereka yang beragama atas dasar kemudahan alias cari yang mudah-mudah saja diberikan merek rahmatan lil alamin. Sementara mereka yang tidak memberikan satu kemudahan menurut versi hawa nafsu mereka, menurut versi keinginan dan kecondongan nafsu mereka, dikatakan Islam radikal ke, Islam ekstrim ke, fundamental, dan berbagai macam istilah-istilah yang lainnya. Itu tata cara dakwah yang dilakukan oleh para rasul, para nabi, termasuk Nabi Ishaq alaihissalam. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang sangat bermanfaat. Demikian jawaban melalui penanya, melalui pesan singkat. Mudah-mudahan dapat dipahami apa yang disampaikan oleh Ustaz. Ya, kami informasikan kembali kepada seluruh pemirsa dan pendengar yang ingin bertanya baik melalui via telepon atau pesan singkat di 0811 80333389. Ya, kita lanjutkan kembali Ustaz pertanyaan melalui pesan singkat. Bismillah Ustaz, izin bertanya.
apakah yang disembelih itu Nabi Ishak alaihissalam, bukan Nabi Ismail alaihissalam? Mohon disertakan dalilnya Ustaz. Jazakallahu khairan. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah tegaskan bahwa menurut pendapat yang kuat, yang rajih, bahwa yang disembelih adalah Nabi Ismail. Karena di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Shaf ya, As-Saffat ya, kita coba flashback ke belakang ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan satu penjelasan yang cukup tegas ya. Fabasyarnahu bighulamin halim ya. Kami berikan satu kabar gembira, satu gulam yang halim ya. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika sampai pada usia yang sudah mulai menginjak balik, yang tidak lain ketika itu adalah umur 13 tahun, 14 tahun. Qala ya bunayya inni ara fil manami adbahuka fanzur madza tara. Kemudian yang menjadi suatu penguat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ketika Ka'bah itu dibuka ditemukannya qarnul kibash, yaitu tanduknya kibash, yaitu kambing, sebagai pengganti Nabi Ismail. Bahkan kata Imam Ibnu Katsir, ini dalil yang paling terkuat yang menunjukkan bahwa yang disembelih itu adalah Ismail, bukan Ishak. Ya. Dengan demikian, dengan berbagai macam uraian para ulama dan juga berdasarkan ungkapan, karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan di situ fabasyarnahu bisyarah 2 kali. Ya, surat As-Saffat ayat 101 sampai 110 kita bisa lihat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat As-Saffat itu memberikan bisyarah anak 2 kali. Dan itu tidak mungkin kedua kalinya itu untuk satu orang. Ya. Karena pengulangan itu sangat tidak elok. Ya. Karena pertama kali fabasyarnahu bihulamin halim, kemudian bisyarah kepada Nabi Ishak yaitu bihulamin alim. Ya. Dengan demikian apa yang sekarang ini ditegaskan oleh para ulama seperti Imam Ibnu Katsir dan yang lainnya, bahwa yang disembelih adalah Nabi Ismail, ya, wallahu a'lam. Ada lagi? Barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang sangat bermanfaat. Demikian jawaban melalui penanya pesan singkat, mudah-mudahan dapat dipahami apa yang disampaikan oleh Ustaz. Kami informasikan kembali kepada seluruh pemirsa dan pendengar yang ingin bertanya melalui via telepon atau pesan singkat di 0811 8033389. Ya, kita lanjutkan kembali Ustaz melalui pertanyaan pesan singkat. Ya, kita beri kesempatan kepada penelepon Ustaz. Ya, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, dari mana? Dari Kalimantan Tengah. Ya. Silakan. Ya, silakan Ibu pertanyaannya. Halo. Ya. Silakan Ibu, kami sudah mendengar. Halo. Iya, iya. Iya Ibu, silakan. Ini masalah penguburan jenazah Ustaz. Ya. Ini kan begini. Masalah tanggungan seperti mayit itu tidak punya hutang. Cuma ahli waris atau anak yang ditinggalkan ketika menguburkan itu kan ada biaya.
Sementara membiayai penguburan itu kita berhutang berhutang. Sementara untuk kita membayar itu dicicil 1 bulan, per bulan 1 juta seperti itu. Hutang itu habis sampai 7 juta, soalnya habisnya 7 juta. Itu gimana Ustaz? Apakah membebani si masjid atau gimana Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Iya. Mohon maaf Ibu, kami di studio belum bisa menangkap pertanyaan Ibu dengan jelas. Dimohon Ibu ya secara singkat saja Ibu pertanyaannya biar kami bisa menangkap pertanyaan Ibu. Secara singkat saja. Iya. Iya. Iya Ustaz, mohon penjelasannya tidak jelas Ustaz dari sini. Assalamualaikum. Salam. Baik, ini ada pertanyaan, bagaimana hukum penguburan seseorang itu dibiayai lewat hutang begitu ya? Ini. Dan itu nanti hutangnya dibebankan ke mayit, bukan kepada ahli waris. Ikhwas sekalian, wabil khusus kepada penanya dan juga seluruh kaum muslimin yang dirahmati Allah. Jadi ahli waris ini ketika mayat meninggal dunia, ada seorang meninggal dunia, berkewajiban segera melakukan 5 hal. Ya. Yang pertama adalah membebaskan tanggungannya. Entah itu tanggungan di kantornya, tempat kerjanya, tetangganya, saudaranya. Ya. Tanggungan itu kecil, sedang atau besar. Umpamanya sebelum meninggal dunia dia pinjam HP, dia pinjam motor, atau mungkin pinjam peralatan rumah tangga, dikembalikan. Kemudian yang keduanya adalah disegerakan penyelenggaraan jenazahnya. Dan tolong dicamkan, penyelenggaraan jenazah ini dari A sampai Z-nya itu dibebankan dari harta si mayit. Kalau memang ada, kalau tidak ahli waris mayit, kalau tidak ditanggung oleh kaum muslimin. Bukan sekarang ini beban penyelenggaraan jenazah dari mulai memandikan, mengafani, mengubur, semuanya itu dibebankan kepada mayit. Bahkan ahli waris itu wajib membayarkan hutangnya yang berapa ini? 4-nya. Kemudian yang kelimanya adalah menjalankan wasiatnya. Jadi ini hendaknya segera dibebaskan. Jangan ditunda-tunda. Kenapa? Karena semua orang yang sudah meninggal dunia itu tidak berdaya. Tidak bisa menambah kebaikan-kebaikan kecuali kebaikan yang ditambal, yang diberikan oleh ahli warisnya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu." Lihat, ketika anak Adam meninggal dunia, maka seluruh amalnya adalah terputus. Illa min thalathatin, kecuali dari 3. Dan 3-tiganya itu semua amalan yang ada di dunia. Di antaranya adalah waladin salihin yad'ulah, dengan gitu, shadaqatin jariyatin, wa waladin salihin yad'ulah, aw ilmin yuntafa'u bihi, semua yang mereka lakukan di dunia. Nah, disinilah di antara sekian cara, di antara sekian uslub, di antara sekian bentuk birrul walidain anak kepada orang tua, membebaskan utang-utangnya, bukan malah sekarang ini ditimpai utang lagi. Kalau seandainya ahli warisnya tidak mampu, maka ini adalah menjadi kewajiban seluruh kaum muslimin, terutama adalah negara. Dan alhamdulillah sekarang ini untuk penyelenggaraan jenazah itu banyak lembaga-lembaga sosial dan yang lainnya
untuk bisa menutup hal itu. Cuma permasalahannya mungkin yang dimaksudkan oleh penanya ini adalah selamatannya. Ini yang menjadi permasalahan. Makanya selalu saya kritik, selalu saya luruskan bahwa selamatan yang mereka sebut dengan tahlilan itu rata-rata dimanapun itu menjadi beban. Cuman beban itu sudah menjadi tradisi, sudah dibenarkan oleh tokoh, dijustifikasi oleh umat, dan menjadi sesuatu ikatan sosial, bahkan sudah ikatan tradisi, bahkan kalau tidak melakukan itu mendapatkan satu sanksi-sanksi moral, maka keberatan-keberatan itu hilang semuanya karena tadi itu tekanan. Secara fair, secara objektif, aslinya orang itu tidak terbebani oleh suatu beban kecuali yang dibebani oleh syariat. Makanya betul kata Imam Ibnu Hazm, sebaiknya seorang muslim tidak menyusahkan dirinya untuk menyenangkan orang lain sementara di syariat tidak ada pujiannya. Tuh, tolong diperhatikan. Artinya jangan sampai kita di dalam kehidupan ini menyusahkan diri kita dalam rangka untuk menyenangkan orang lain yang tidak ada pengesahan dari syariat, tidak mengandung surga dan juga tidak mengandung faedah dunia akhirat. Sementara sifat seorang mukmin muslim adalah min husni islamil mar'i talqu ma la, yakni pertanda kebaikan Islam seseorang bisa meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang sangat bermanfaat. Demikian jawaban melalui via telepon, mudah-mudahan dapat dipahami. Ya, kita buka kembali Ustaz pertanyaan melalui via telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak siapa dari mana? Ya, dengan Bapak Didi. Pak. Ya, silakan Bapak pertanyaannya. Ini luar ini mungkin apa mengenai sholat ini, sholat rawatib. Ya. Sholat rawatib itu kan ada kawan yang masih melakukan sholat qobliyah asar dan isya. Ada yang mengatakan isya itu ada, asar itu juga ada. Jadi yang sulitnya bagaimana ini Pak? Ya, terima kasih Bapak. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menanyakan sholat qobliyah asar ya. Taib. Perlu ditegaskan di sini kalau yang dimaksudkan sholat qobliyah ini seluruh sholat sunnah sebelum sholat itu qobliyah dari kalimat qabl. Maka setiap sholat itu ada sholat. Artinya sebelum sholat wajib itu ada sholat. Kenapa? Berdasarkan umumnya hadis Rasulullah SAW, ma baina kulli adhanaini sholatun. Antara dua adzan yaitu adzan qamat ada selalu sholat. Ya. Oleh karena itu hendaknya diperhatikan kalau yang dimaksudkan sebelum sebelum sholat asar ini adalah qobliyah maksudnya tadi atau sebelum isya, maka betul ada. Tetapi kalau sekarang ini yang dimaksudkan sebelum asar 4 rakaat, ini memang debatable ya. Diperselisihkan tajam oleh para ulama. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menegasi bahwa hadis tentang masalah rahimallahu mra'an shalla arba'an qabla al-'asr, semoga Allah merahmati seorang yang salat 4 rakaat sebelum asar, ini hadisnya adalah dhaif jiddan. Tetapi ada yang mengatakan dari jalan lain ini hadisnya adalah hasan, sehingga hadis ini adalah hasan li ghairihi. Dengan demikian di antara Syekh Jibrin dan yang lainnya memberikan satu solusi bahwa kalau ini dijadikan sebagai dalil akan kerutinan sholat 4 rakaat tersebut tidak, tetapi kalau sekarang hanya kadang-kadang maka dibolehkan berdasarkan hadis yang hasan li ghairihi tadi yang memang kebanyakan para ulama mendhaifkan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau yang dimaksudkan sholat sunnah sebelum sholat fardu itu ada secara mutlak, karena secara umum Rasulullah mengatakan ma baina adzanaini sholatun, di antara dua adzan itu ada selalu sholat, maksudnya sholat sunnah. Wallahu a'lam.
Barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang sangat bermanfaat. Demikian jawaban melalui penanya via telepon. Mudah-mudahan dapat dipahami apa yang disampaikan oleh Ustaz. Alhamdulillah, ini adalah pertanyaan terakhir. Kami mohon maaf kepada seluruh pemirsa dan pendengar yang bertanya melalui pesan singkat belum bisa kami jawab hari ini karena keterbatasan waktu. Insya Allah kita akan bertemu kembali di kajian yang akan datang. Mudah-mudahan ilmu yang telah disampaikan oleh guru kita Ustaz Zainal Abidin LCM Hafizahullah dapat kita pahami dan dapat kita praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kami persilakan kepada Ustaz untuk memberikan kesimpulan kajian pada sore hari ini. Perlu disimpulkan di akhir daripada kajian ini bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Abul Anbiya. Bahkan hampir seluruh para rasul, para nabi itu dari keturunan Nabi Ibrahim. Yang muaranya dari kedua anaknya yaitu Ismail yang akhirnya menurunkan Nabi Muhammad dan seluruh bangsa Arab. Yang keduanya adalah Nabi Ishaq. Keduanya memiliki kisah yang sangat banyak sekali. Intinya bahwa keduanya adalah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, merupakan satu hibah, merupakan orang-orang yang salihin. Tentang polemik di antara para ulama tentang siapa yang disembelih, dan ini adalah keutamaan paling mendasar, maka menurut pendapat yang kokoh, yang kuat, yang disembelih adalah Nabi Ismail. Dengan dasar bahwa di dalam surat As-Saffat itu Allah tegaskan ada dua bisyarah. Gak mungkin dua-duanya kembali kepada Ismail dan juga kembali kepada Ishaq. Dan yang sahih di dalam surat tersebut fabasyarnahu bihulamin halim adalah Nabi Ismail. Terus kemudian berikutnya fabasyarnahu bi Ishaq nabiyyan, itu adalah Nabi Ishaq. Dan dalil yang paling kokoh, yang paling kuat dianggap oleh Imam Ibnu Katsir membantah semua sinyalemen, semua argumen adalah ketika Rasulullah SAW membuka Ka'bah, mendapati ketika itu masih ada sisa tanduknya kambing Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, ini adalah dalil yang paling terkuat. Dan di dalam kitab-kitab Israiliyat juga ditegaskan bahwa ketika itu Nabi Ibrahim menyembelih anaknya satu-satunya yang pertama, yang tidak lain adalah Ismail. Kemudian insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas Nabi Ya'qub bersama aktivitasnya, diantaranya adalah membangun Baitul Maqdis yang jaraknya antara pembangunan Masjidil Haram yang ketika itu Nabi Ibrahim membangunnya bersama Ismail, setelah 40 tahun membangun Baitul Maqdis bersama Ya'qub. Kemudian setelah itu dibesarkan secara kolosal bangunan yang begitu megah oleh Nabi Sulaiman. Kemudian dipermegah lagi oleh Abdul Malik ibn Marwan, dan sampai sekarang